Selamat siang Bu Ririn dan teman-teman. Jadi hari ini kami ingin mempresentasikan mengenai metanoia dengan tagline kami di Journey of Changing One's Mind, Heart, Self, or Way to Life. Jadi kelompok kami terdiri dari DK Jovari, saya sendiri Arianto Chandra, Joseph Vincent Lee, dan juga Shirley. Kemudian masuk ke latar belakang di mana berdasarkan data kasus kekerasan seksual di Indonesia tiap tahunnya mengalami peningkatan, mulai dari segala usia. Dari hal tersebut, pencegahan dan penanganan menjadi urgensi utama dari kelompok 3, yaitu metanoia sendiri. Next. Di sini dapat terlihat bahwa adanya rich picture di mana uh, di sini bisa terlihat kalau uh, pengguna dan psikolog harus mendaftarkan akun mereka terlebih dahulu baru bisa masuk ke fitur-fitur yang ada di aplikasi Metanoia sendiri. Next. Jadi apa sih tujuan dari Metanoia sendiri? Tujuan dari topik ini adalah mengenai kekerasan seksual yang dimana pertama membuat aplikasi yang dapat meningkatkan edukasi masyarakat mengenai pencegahan dan penanganan kasus kekerasan seksual. Kedua, menjadi wadah bagi seluruh pengguna yang membutuhkan konsultasi dengan tenaga profesional seperti psikolog, forum diskusi, dan kegiatan bermanfaat. Dan terakhir, membantu korban yang mengalami kasus kekerasan seksual dalam keadaan darurat untuk melapor. Next. Jadi hasil akhir yang kami harapkan adalah kita membuat uh, desainnya terlebih dahulu, kemudian direalisasikan, yang dimana tujuannya itu untuk mengedukasi, diskusi, dan informasi. Nah, lalu bagi seluruh pengguna dari aplikasi Metanoia ini, kami harapkan untuk bisa teredukasi, diskusi, dan mendapatkan informasi mengenai kekerasan seksual itu sendiri. Selain itu, didukung oleh berbagai fitur dari Metanoia sendiri, seperti webinar, panic button, chat dengan psikolog, ataupun anonimus. Dan diary diharapkan mampu mendukung tujuan dari Metanoia sendiri. Oke, selanjutnya ada use case diagram dari Metanoia sendiri. Nah, use case adalah pola interaksi dan abstraksi antara sistem dan aktor dalam domain aplikasi. Nah, di Metanoia kami terdapat 11 use case dengan satu include, yaitu dari konsultasi, lalu include penyusun jadwal, lalu pada use case meminta pertolongan akan ada 3 extend, yaitu melapor kejadian, notifikasi sama user, dan juga mengirim lokasi terkini. Lalu pada metanoia sendiri itu terdapat dua aktor, yaitu aktor member dan juga aktor psikolog. Oke, selanjutnya kami akan menjelaskan tentang activity diagram dari metanoia sendiri. Yang pertama ada login dan registrasi. Activity diagram sendiri itu merepresentasikan seluruh alur kegiatan atau tahapan yang dilakukan oleh pengguna atau user. Nah, dalam activity diagram login dan registrasi, pertama-tama user akan masuk ke dalam aplikasi, lalu akan menampilkan halaman login, memasukkan username dan password. Nah, lalu sistem akan memverifikasi akun, apakah akunnya sudah terdaftar atau tidak. Kalau misalkan iya, maka sistem akan langsung membuka halaman utama aplikasi. Namun jika tidak, sistem akan menampilkan halaman registrasi di mana user diperuntukkan untuk melakukan registrasi akun. Lalu endpoint-nya ada di sistem ketika halaman aplikasi sudah dibuka. Nah, selanjutnya ketika di halaman utama itu ada activity diagram webinar. Di sini user dapat mencari webinar dan juga nanti akan diteruskan ke sistem. Nah, di sini sistem akan menampilkan detail webinar dan juga endpoint-nya ada di sistem. Selanjutnya ada activity diagram melakukan konsultasi dan menyusun jadwal. Di sini terdapat dua aktor yaitu user dan psikolog. Di sini seperti biasa user akan masuk ke halaman konsultasi, lalu sistem menampilkan daftar psikolog, lalu nantinya user akan mereservasi jadwal tersebut bersama dengan psikolog yang nantinya akan ditentukan jadwalnya oleh psikolog tersebut. Lalu ketika jadwal kedua mereka berdua user dan psikolognya sudah terverifikasi, nanti sistem akan mengirimkan kepada user dan juga nanti akan ditanya apakah perlu di reschedule atau tidak. Jika perlu, maka sistem akan mengirimkan notifikasi ke psikolog. Namun jika tidak, maka akan langsung dikonfirmasi dan langsung akan melakukan konsultasi dan berakhir endpoint-nya di user. Selanjutnya ada activity diagram chatting with anonymous. Di sini user akan langsung masuk ke halaman forum, lalu user akan menampilkan user anonymous,
untuk fitur chatting, lalu user mulai chatting dan endpoint-nya di user. Boleh di next. Oke, berikutnya ada meminta pertolongan. Nah, di sini user masuk ke halaman panic button dan mengaktifkan panic button. Setelah itu akan direspon oleh sistem dengan membunyikan suara yang sangat besar dari aplikasi Metanoia. Dan endpoint ini ada di user. Next. Oke, yang berikutnya ada activity diagram diary. Nah, di sini user masuk ke halaman diary dan akan direspon oleh sistem dengan menampilkan diary yang baru atau sudah ada. Setelah itu akan dioper ke user untuk membuat diary dan endpoint ini ada di user. Yang berikutnya ada activity diagram laporan kejadian. Jadi di sini user masuk ke halaman panic button, mengaktifkan tombol reporting form. Nah, di sini sistem akan menampilkan reporting form dan akan dikembalikan kepada user untuk mengisi data dan informasi terkait kejadian. Dan user akan mensubmit form pelaporan dan sistem akan memverifikasi form pelaporan dan menyimpannya form ke dalam database dan mengirimkan ke pihak berwajib. Endpoint-nya ada di sistem. Berikutnya ada notifikasi user. Nah, di sini user masuk ke halaman panic button, mengaktifkan notifikasi user, dan sistem akan menampilkan berbagai report yang telah ditindaklanjuti dan memberikan notifikasi yang terjadi di sekitar user. Endpoint-nya ada di user. Nah, berikutnya ada kirim lokasi terkini. Nah, activity diagram ini bermula di user, yang dimana user masuk ke halaman panic button, mengaktifkan fitur kirim lokasi, dan sistem akan menampilkan peta dan fitur untuk membagikan lokasi terkini melalui sosmed. Dan endpoint-nya ada di user. Nah, ini activity diagram terakhir, yaitu mengedit profile. Nah, di sini user masuk ke halaman profile, dan sistem akan merespon dengan menampilkan halaman profile dengan fitur edit, dan akan dikembalikan ke user untuk melakukan edit profile dari profile picture, nama, hingga bio. Dan endpoint-nya ada di user. Baik, selanjutnya adalah kelas diagram dari aplikasi kami. Nah, kelas diagram sendiri merupakan struktur sistem yang menampilkan kelas, atribut, metode, dan juga hubungan antar objek. Nah, jadi ini merupakan kelas diagram lengkap kami. Nah, mungkin bisa di next dulu. Nah, sebelum membuat kelas diagram, kita perlu mengidentifikasi kandidat-kandidat kelas ataupun event yang ingin kita pakai gitu di dalam kelas diagram kita. Nah, kemudian setelah kita mengidentifikasi kelas tersebut, kita memilih kelas-kelas yang memang benar-benar akan terpakai di dalam aplikasi kita setelah kita melakukan beberapa analisa. Nah, setelah kita menemukan kelas-kelas yang akan terpakai, baru kita buat kelas diagram seperti sebelumnya. Nah, mungkin selanjutnya kita akan masuk ke dalam tahap pembuatan eh, generalisasi, asosiasi, dan juga dan satu lagi. Nah, generalisasi ini merupakan tabel atau struktur hubungan parent dan juga child. Jadi di sini parentnya adalah user, childnya itu adalah member dan juga psychologist. Mungkin selanjutnya bisa di next. Nah, kemudian eh, yang kedua itu adalah aggregation. Jadi aggregation ini adalah struktur yang memiliki hubungan saling memiliki. Jadi user dan juga account ini memiliki hubungan has an atau enggak is for a. Jadi user itu pasti memiliki satu account dan satu akun itu pasti dimiliki oleh satu user gitu. Nah, selanjutnya mungkin bisa dilanjut ke bagian asosiasi. Nah, jadi asosiasi ini juga salah satu struktur yang memiliki relasi. Jadi user dapat melakukan kegiatan-kegiatan yang ada di dalam kelas-kelas yang sebelumnya kita sudah tentukan. Nah, seperti pertama ada user bisa membuat diary, kemudian user juga bisa melakukan konsultasi atau mereserve konsultasi. Kemudian user juga bisa membuat report, user bisa melakukan chatting dengan user unknown, dan juga user bisa melihat webinar atau informasi-informasi detail terkait webinar. Selanjutnya bisa dilanjutkan. Kemudian ini adalah sequence diagram dari login dan registrasi, di mana diagram ini berisi interaksi antar objek dalam sebuah sistem secara terperinci. Nah, jadi di sini kita bisa lihat bahwa login dan registrasi itu pertama user akan masuk ke dalam aplikasi,
Nah, akan ditampilkan pertama yaitu layar login. Nah, apabila user itu tidak memiliki akun, maka user akan dibawa ke halaman registrasi akun terlebih dahulu. Namun apabila user sudah memiliki akun sebelumnya, user bisa langsung memasukkan username dan password yang sudah terdaftar di dalam sistem. Sehingga nanti setelah melakukan login atau registrasi bisa masuk ke halaman main dari aplikasi kami. Nah, selanjutnya itu adalah sequence diagram dari webinar. Jadi untuk webinar sendiri, user yang ingin masuk ke dalam halaman webinar ini dapat melakukan dua hal, yaitu pertama mencari webinar, dan kedua itu menampilkan detail dari webinar yang ingin dicari. Oke. Selanjutnya ada sequence diagram dari konsultasi with psikolog. Jadi di sini user akan masuk ke dalam halaman konsultasi, lalu mereservasi jadwal, lalu akan menentukan jadwal konsultasi, lalu memverifikasi jadwal yang tersedia. Nah, jika di reschedule akan memverifikasi ulang jadwal konsultasi yang tersedia, makanya di sini ada tanda seperti ini. Lalu ketika sudah fix, nanti akan dikonfirmasi lagi jadwal konsultasinya, dan user akan melakukan konsultasi bersama psikolog. Oke, selanjutnya adalah sequence diagram dari chatting with anonymous. Nah, di sini user melakukan sequence di sini di mana interaksinya adalah masuk ke halaman forum, lalu user bisa langsung memulai chatting dengan anonymous. Lalu selanjutnya ada sequence diagram dari meminta pertolongan. Di sini user sama hampir mirip seperti yang tadi, tapi ini lebih ke use case yang meminta pertolongan. Di sini user bisa masuk ke halaman panic button lalu langsung bisa mengaktifkan panic button. Oke, lalu sekarang ada sequence diagram diary. Nah, di sini user dapat menulis diary pada use case menulis diary, lalu user masuk ke halaman diary dan langsung bisa menulis diary tersebut. Lalu selanjutnya ada sequence diagram dari melaporkan kejadian. Di sini user bisa masuk ke halaman utama dengan cara masuk ke halaman reporting form. Lalu user dapat melaporkan ke data kejadian dan juga mengirimkan data-data yang valid. Selanjutnya ada sequence diagram dari notifikasi user. Di sini user dapat mengaktifkan notifikasi user pada halaman utama dan juga dapat menampilkan notifikasi-notifikasi yang ada. Selanjutnya ada sequence diagram dari kirim lokasi terkini. Nah, di sini user dapat masuk ke halaman panic button, lalu dapat mengaktifkan fitur kirim lokasi yang nantinya akan dikirim ke sosmed ataupun melalui aplikasi lainnya. Boleh dilanjutkan? Oke, selanjutnya adalah sequence diagram dari mengedit profile. Jadi untuk mengedit profile, user dapat masuk ke dalam halaman profile, kemudian melakukan edit dari profile yang ingin diedit. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke dalam state chart, di mana state chart kami ini ada di dalam fitur panic button. Jadi state chart sendiri menggambarkan setiap transisi dan perubahan status dari suatu objek pada sistem sebagai hasil yang diterima. Nah, jadi pada panic button sendiri nanti user akan masuk ke dalam halaman panic button. Nah, akan ditampilkan tombol panic button di tengah dan juga ada 3 opsi di bagian atas, yaitu pertama ada melapor kejadian, notifikasi sama user, dan juga kirim lokasi terkini. Nah, apabila user menekan fitur utama dari halaman tersebut, yaitu panic button, maka status dari halaman tersebut akan berubah, yang dimana akan mengaktifkan suara kencang dari aplikasi kami gitu. Nah, ketika button itu dipencet lagi atau ditekan lagi, maka statusnya akan berubah menjadi off, dan suara yang tadinya berbunyi akan dimatikan. Nah, selanjutnya user juga dapat menggunakan 3 fitur yang sebelumnya sudah saya sebutkan. Jadi untuk melapor kejadian sendiri, apabila user telah membuat report atau laporan, maka data akan tersimpan dan akan selesai prosesnya. Kemudian untuk notifikasi sesama user, apabila user telah melakukan prosesnya dengan benar, maka notifikasi tersebut akan terkirim ke user yang dituju. Nah, kemudian untuk fitur yang ketiga yaitu kirim lokasi terkini.
sama seperti sebelumnya, apabila fiturnya sudah selesai dikerjakan dengan benar, maka lokasi akan terkirim ke pihak yang ditujukan gitu. Namun perlu digarisbawahi bahwa 3 fitur ini tidak perlu dilakukan untuk melakukan fitur utamanya. Jadi sebagai opsi pilihan bagi user gitu. Oke, selanjutnya. Jadi selanjutnya ini adalah function komponen. Nah, function komponen sendiri terdiri dari 4, yaitu pertama adalah read. Nah, read sendiri merupakan fungsi di mana sistem membaca inputan dari apapun yang user input di dalam eh, aplikasi yang sudah ada gitu. Nah, kemudian update. Update sendiri merupakan fungsi atau cara di mana user melakukan input dan juga mengubah apa yang sudah ada dari sistem tersebut. Misalnya tadi mengedit profile gitu. Jadi menggunakan function update. Compute di mana ketika user melakukan inputan, memberikan inputan kepada sistem, nah sistem atau aplikasi akan melakukan proses untuk eh, memasukkan atau menghasilkan apa yang diinginkan oleh user. Kemudian signal, nah signal ini salah satu contohnya adalah panic button tadi. Ketika user memasukkan input, maka aplikasi akan memunculkan sinyal seperti suara ataupun pancaran-pancaran sinyal lainnya gitu. Oke, mungkin selanjutnya kita masuk ke list of function. Jadi dari aplikasi Metanoia ini sendiri, kami telah melakukan pendaftaran function. Kita telah list function kita, yaitu pertama adalah registrasi akun. Nah, registrasi akun sendiri ini memiliki kompleksitas yang simple, tergolong simple, dan menggunakan tipe function yang itu update. Nah, kemudian yang kedua adalah login, menggunakan complexity simple dengan tipe function yaitu read. Jadi data yang tadi sudah masuk di dalam sistem dibaca oleh sistem itu sendiri. Kemudian fungsi yang ketiga itu membunyikan suara besar atau function panic button. Itu memiliki kompleksiti yang simple dan juga menggunakan tipe function signal. Kemudian untuk function yang keempat itu menampilkan informasi webinar, yaitu complexity simple dengan menggunakan tipe function read. Kemudian untuk function yang kelima membuat jadwal dengan psikolog. Complexity ini sudah mulai meningkat menjadi medium dengan menggunakan tipe data compute. Kemudian untuk function keenam itu memverifikasi jadwal dari konsultasi yang telah dibuat. Jadi masuk ke dalam kompleksitas yang sama yaitu medium dengan menggunakan tipe function update. Untuk function selanjutnya yaitu konsultasi dengan psikolog, ini merupakan tahap selanjutnya. Nah, karena ini sudah melewati tahap pembuatan jadwal dan juga verifikasi, karena user tinggal melakukan konsultasi saja, jadi ini masuk ke dalam kompleksitas simple dengan menggunakan tipe data read, karena membaca data yang sudah ditetapkan atau sudah di-reserve sebelumnya. Lalu kemudian ada function ke-8 yaitu melakukan chatting dengan user anonymous, di mana kompleksitasnya ini medium dengan tipe function compute, dan selanjutnya dalam melaporkan kejadian kekerasan seksual dengan kompleksiti yaitu kompleks karena membutuhkan banyak informasi dan data. Di sini tipe fungsinya itu adalah compute. Kemudian yang selanjutnya adalah mengirimkan lokasi dengan kompleksitas simple dengan tipe function signal. Kemudian untuk function selanjutnya menuliskan diary dengan kompleksitas simple dengan tipe function update. Dan function kami yang terakhir yaitu mengubah profile dengan kompleksitas medium dan tipe function update. Baik, selanjutnya kami akan menjelaskan kriteria desain dari aplikasi Metanoia sendiri. Nah, kriteria ini adalah karakteristik khusus pada aplikasi kami. Nah, pada Metanoia sendiri dan pada patokan prioritas kriteria kami di sini ada 4 prioritas. Yang pertama, very important, important, less important, dan juga irrelevant. Nah, di sini untuk easily fulfilled ini merupakan tambahan dari kriteria tersebut. Nah, untuk yang very important ini di Metanoia terdapat 4 kriteria yang menurut kami sangat penting, yaitu yang pertama usable, secure, efficient, dan correct. Usable di sini berkaitan terkait tentang bagaimana aplikasi tersebut dapat digunakan dengan baik oleh pengguna, maka itu kami menempatkan di very important. Lalu secure di sini itu lebih ke bagaimana aplikasi kami mampu
keamanannya tinggi, karena kan kebetulan kami juga aplikasi kekerasan seksual yang dimana membutuhkan keamanannya tinggi karena berkaitan juga dengan data-data yang real dari para pengguna kami. Lalu selanjutnya untuk yang efisien juga sangat important karena aplikasi kami memiliki fitur panic button di mana fitur panic button tersebut harus berjalan efisien. Maka dari itu kami menempatkan very important pada kriteria efisien. Lalu di sini kami menambahkan kriteria correct di very important karena correct ini merupakan data atau penyedia data yang benar. Contohnya seperti penyedia webinar ataupun informasi. Jadi Metanoia sebagai aplikasi harus memberikan informasi yang benar dan valid. Lalu untuk kriteria yang selanjutnya ada kriteria important. Nah, di sini kami menempatkan 4 juga, yaitu reliable, maintainable, testable, dan comprehensible. Jadi di sini untuk reliable sendiri itu, sistem Metanoia harus bisa menampilkan output atau interface yang sesuai agar dapat memenuhi kebutuhan para user. Di sini kami menempatkannya di kriteria important. Lalu untuk yang maintainable itu lebih ke kami sebagai aplikasi kekerasan seksual dapat melakukan pemantauan ataupun pemeliharaan sistem yang kiranya nantinya akan terus berkembang. Lalu untuk yang testable di sini sendiri, dikarenakan Metanoia merupakan aplikasi yang berbasis teknologi karena kita mempunyai basis mobile application juga, jadi kami harap nanti sistemnya bisa dijalankan atau dites dengan cepat dan tepat dan siap digunakan tanpa potensi kendala apapun. Lalu untuk yang komprehensif di sini, kami Metanoia sebagai aplikasi yang bergerak di bidang kekerasan seksual, penting untuk diketahui untuk cara penggunaannya, maka dari itu UI dari Metanoia sendiri itu bisa dibilang simple, namun dapat mudah dimengerti oleh para user. Lalu untuk kriteria yang ketiga yaitu yang less important, di sini kami menempatkan 2 kriteria. Yang pertama itu fleksibel dan reusable. Nah, untuk fleksibel sendiri, Metanoia tidak perlu memerlukan sistem yang fleksibel karena Metanoia sudah didasari dengan mobile application yang nantinya sepertinya kurang perlu untuk dimodifikasi pada di sistem lainnya. Lalu untuk yang reusable sendiri, Metanoia juga menurut kelompok kami kurang penting untuk di reusable karena terutama kepada pihak-pihak lainnya karena data-data yang ada di dalam Metanoia terkait dengan fitur pelaporan kejadian itu merupakan data-data yang penting dan krusial bagi pengguna kami, maka dari itu menurut kami kurang penting untuk memasukkan kriteria reusable di dalam aplikasi Metanoia. Lalu untuk yang irrelevant, ini kami memasukkan kriteria yang portable karena Metanoia sendiri berbasis aplikasi mobile application yang di mana penggunanya dapat membawa handphone tersebut atau smartphone tersebut kemanapun. Jadi sehingga menurut kami untuk kriteria portable di sini tidak relevan untuk dipindahkan aplikasi Metanoia-nya ke platform lainnya. Lalu untuk yang easily fulfilled, ini ada usable dan juga efisien. Mengapa? Karena menurut kami kedua kriteria usable dan efisien ini sangat mudah untuk kami penuhi karena terkait dengan tujuan dan visi dari Metanoia sendiri serta dari UI mobile application dari Metanoia. Boleh dilanjutkan? Oke, berikutnya ada komponen arsitektur. Komponen arsitektur adalah struktur sistem yang terdiri dari komponen yang saling berhubungan. Komponen arsitektur membuat sistem lebih mudah dimengerti, menyederhanakan desain, dan mencerminkan kestabilan sistem. Tujuan dari membuat aktivitas ini adalah untuk membuat struktur sistem yang fleksibel dan mudah dimengerti. Nah, di dalam komponen arsitektur terdapat 3 jenis model nih. Yang pertama ada layered architecture pattern, yang kedua ada generic architecture pattern, dan yang ketiga ada client server architecture pattern. Nah, di sini ada contoh dari layer architecture pattern dan generic architecture pattern. Next. Nah, dan ini ada contoh dari client server architecture pattern. Next. Nah, dan
Untuk Metanoia sendiri, kami menggunakan client server arsitektur pattern. Alasan kami adalah karena aplikasi ini dikontrol melalui sistem terkomputasi, sehingga kami merasa model ini sangat cocok dengan aplikasi Metanoia itu sendiri. Oke, melanjutkan dari Deki, sekarang adalah proses arsitektur di mana terdapat 3 proses. Di paling kiri kita bisa melihat kalau user memasuki user interface, kemudian sistem menampilkan sistem interface, kemudian dikonekkan kepada server yang dimana akan terkoneksi ke function yang dihubungkan juga dengan user interface dan menampilkan model. Kemudian juga ada proses yang di tengah yang dimana user interface dan sistem interface terkoneksi ke function, kemudian function menampilkan model, kemudian dari model akan terkoneksi kepada server yang di dalamnya ada sistem interface. Kemudian proses yang di kanan dapat terlihat bahwa terdapat user interface, sistem interface yang terkoneksi dengan function dan terkoneksi lagi ke model. Tapi perbedaannya di mana pada user klien ini bisa langsung terkoneksi dengan server dari sistem interface-nya. Kemudian dari sistem interface yang di server terkoneksi dengan function yang terhubung juga dengan si user interface yang kemudian terkoneksi dengan model. Next. Kemudian adalah connecting komponen, di mana di connecting komponen ini terjadinya koneksi antar database, di mana terdapat coupling dan cohesion, di mana coupling sendiri adalah penghubung antara account dan juga user, dan cohesion sendiri adalah garis dari isi dari account itu sendiri. Next. Kemudian ada connecting komponen, di mana coupling yang mengukur seberapa dekat dua kelas atau komponen terhubung, dan terdapat juga cohesion yang mengukur seberapa baik suatu kelas atau komponen diikat menjadi satu. Di mana dari sini coupling adalah penghubung antara user dengan report, dan juga cohesion adalah isi dari user atau report itu sendiri. Next. Oke, berikutnya adalah user interface. Nah, di sini ada QR yang kita scan, kita akan diarahkan ke Figma. Oke, tunggu sebentar. Oke, ini adalah Figma-nya. Nah, ketika user masuk ke aplikasi, user akan diarahkan ke sini. Nah, di sini kita bisa melihat ada sign up dan I have an account. Jadi, jika user sudah punya account, user bisa menekan yang ini, dan jika user belum memiliki account, user dapat sign up di sini. Nah, user akan masukin email, username, dan password. Nah, di sini ada remember me agar aplikasi selalu mengingat ID dan password Anda. Nah, jika ditekan sign up, Anda akan langsung diarahkan ke homepage. Di sini ada carousel yang berisikan seperti webinar dan lain-lain. Nah, di sini ada your activity yang menjabarkan kegiatan user seperti ada diary, ada forum. Nah, di sini ada nih navbar nih, ada 5 tombol. Yang pertama home, ya yang berisikan homepage, yang kedua ada forum. Nah, di sini kita bisa berbicara dengan anonymous dan psikolog. Nah, di sini kita juga bisa menambahkan nih untuk psikolog atau anonymousnya. Nah, berikutnya ada panic button. Nah, kalau ini panic button yang ditekan, maka handphone kita otomatis mengeluarkan suara yang sekeras mungkin. Nah, di sini kita bisa menekan ring untuk terus membunyikan dan tekan stop. Nah, gunanya panic button ini untuk memberikan aware kepada orang-orang sekitar kita supaya mendengar suara dan datang langsung. Nah, di sini ada button buat location yang dimana kita bisa memberikan lokasi kita kepada orang-orang terdekat kita. Nah, dan berikutnya ada ini. Nah, di sini kita bisa melaporkan kejadian kekerasan seksual. Kita masukin umur, gender, alamat sekarang, dan kronologi kejadian. Nah, ketika kita tekan submit, nah, ada thank you for submitting. Nah, yang ketiga di sini ada notification yang dimana kita bisa mengetahui kayak laporan kita sudah diterima atau di sekitar kita tuh ada orang yang kena kekerasan seksual. Nah, kita balik. Berikutnya ada tombol diary. Nah, di tombol diary sendiri kita bisa ya seperti namanya ada kayak apa yang kita tulis kayak notes gitu.
Nah, kita bisa menambahkan notes juga di sini. Dan sini ada carousel yang kayak untuk para user mengekspresikan apa yang mereka rasakan sekarang, kayak senang, senang, sedih, senang, dan senang lagi. Nah, di sini ada penanggalan dan terakhir ada profile. Nah, di profile sendiri seperti namanya, ini ada biodata dari kita sendiri dan ada edit profile di mana kita bisa mengubah nama kita. Ya, begitulah dari aplikasi kami akan dilanjutkan oleh Harry. Harry. Oke, jadi apa sih kesimpulan dari Metanoia ini sendiri? Jadi kesimpulannya adalah Metanoia merupakan aplikasi yang telah kami rancang untuk membantu siapapun dalam menangani kekerasan seksual dari fitur-fitur yang ditawarkan oleh Metanoia. Fitur utama Metanoia merupakan fitur home eh, yang terisi dengan edukasi dan informasi, dan juga forum diskusi, tombol panic button, dan pelaporan kasus kekerasan seksual. Selain itu juga ada diary serta profil yang sangat ingin membantu seluruh masyarakat khususnya di Indonesia dalam menangani kasus kekerasan seksual. Sekian dari presentasi kami. Terima kasih.